Kalau kita perhatikan diskusi ini ada yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Gus Yafik dengan apa yang disampaikan oleh Gus Isuci. Gus Yafik tadi menyatakan bahwasanya Nabi tidak begitu berhasil untuk tidak mengatakan gagal dakwah di Mekah itu karena masyarakat Mekah itu beragama pagan. Sementara di Madinah itu masyarakatnya beragama Samawi. Jadi ada perbedaan religiusitas di sana, ada perbedaan keyakinan. Sementara Mas Izudin tadi di nomor 3 menyatakan bahwasanya meskipun Mekah dan Madinah itu berbeda secara historis, geografis, dan sosiokulturnya, tetapi dia sama dalam posisi sosio keagamaan. Artinya apa? Mas Izzuddin tidak melihat atau tidak memetakan antara pagan dan samawi, tapi yang pasti orang Mekah dan orang Madinah itu sama-sama meyakini terhadap sebuah keyakinan. Nah, bagaimana Gus Hafik menanggapi itu? Untuk menanggapi ini saya akan mulai dari relasi antara agama Islam dengan orang-orang Yahudi. Ketika berada di Mekah, orang-orang Yahudi tidak memiliki kekuatan secara politik, ya, untuk apa istilahnya, tidak memiliki kekuatan secara politik agar menjadi agama yang dianut oleh mayoritas orang-orang Mekah pada saat itu. Meskipun sudah ada beberapa orang Yahudi yang ada di Mekah dan sekitarnya pada saat itu, bahkan keluarga Nabi Muhammad sendiri, kakeknya Abdul Muthalib dan lain sebagainya itu sudah istilahnya sudah menganut ajaran Samawi dalam tanda kutip, ya, karena sudah menganut ajaran Ibrahim pada saat itu. Akan tetapi agama Yahudi alias agama yang berorientasi kepada agama Samawi tidak begitu mendapatkan porsi yang besar ketika berada di Mekah. Dan ini yang menjadi tantangan oleh Nabi Muhammad ketika menyebarkan agama itu di Mekah. Sehingga apa yang sudah kita baca di beberapa kitab sejarah, Nabi tidak terlalu berhasil karena selama 13 tahun hanya mendapatkan 150-an pengikut. Ini berbeda dengan yang ada di Madinah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Mahbub. Ada orang-orang Madinah, ada orang-orang Yahudi, ya. Ini karena tadi saya berangkat dari relasi dengan orang Yahudi. Ada orang-orang Yahudi yang kemudian dari Romawi kemudian hijrah ke Madinah, sampai kemudian mereka membentuk satu kabilah, satu suku sendiri. Tadi ada 3 suku yang saya kira tidak hanya sekedar suku, tapi sudah menempati level tersendiri di kota Madinah, sehingga mereka paling tidak sudah memiliki kekuatan secara politis untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan di Madinah. Sehingga orang-orang yang, saya tidak memungkiri bahwa di Madinah juga masih ada yang beragama pagan, misalkan suku Aus dan Khazraj juga saya kira masih, karena mereka adalah asli orang Arab, maka mereka juga masih menganut agama pagan. Cuman agama pagan yang mereka anut tidak sekental agama pagan yang dianut oleh orang-orang Mekah. Karena itu tadi, karena di Madinah sudah sangat majmuk sekali, sehingga agama pagan yang dianut di Madinah tidak begitu kelihatan. Bahkan di dalam beberapa riwayat, orang-orang Aus dan Khazraj itu seringkali mendapat intimidasi secara agama, karena mereka sering mendapatkan riwayat-riwayat dari orang-orang Yahudi bahwa suatu saat akan datang seorang nabi yang kemudian akan mengusir orang-orang Arab dari Madinah. Yang itu juga dalam beberapa riwayat menjadi alasan orang-orang Aus dan Khazraj untuk menemui Nabi di Mekah. Agar supaya apa? Orang-orang Aus dan Khazraj bertemu Nabi terlebih dahulu sebelum orang-orang Yahudi di Madinah. Jadi curi start. Jadi orang Aus dan Khazraj kemudian bertemu dengan Nabi agar ramalan yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi di Madinah tidak terjadi. Dan itu salah satu alasan dalam beberapa riwayat. Sehingga saya kira secara agama itu tadi seperti itu. Saya kira itu tanggapan dari saya, Mas Idrian. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Gus Yafik. Oke, selanjutnya saya minta Mas Mahbub untuk menanggapi bahwasanya dalam peristiwa hijrah itu tidak semerta dilaksanakan karena
kesadaran keagamaan semata, tetapi juga karena ada kepentingan politik di mana di Madinah nanti Nabi bisa lebih leluasa menyebarkan dakwahnya. Nah, itu satu yang ingin saya minta tanggapan dari Mas Babu. Kemudian, tadi Gus Yafik menyatakan bahwasanya ada perbedaan karakter ayat-ayat Makki dan Madani. Satunya berbicara tentang inti keagamaan, kemudian yang kedua berbicara tentang lebih spesifik di Madinah. Apakah ayat Makki dan Madani ini selain perbedaan mendasarnya tentang ya ayuhan nas dan ya ayyuhalladzina amanu, apakah ada satu atau contoh ayat-ayat politik itu kalau misalnya hijrahnya tadi itu tidak semata karena keagamaan karena dilatari oleh motif politik dakwah misalnya. Monggo Mas Mahbub. Saya kira ketika berbicara politik, apakah ada motif politik dalam proses hijrah itu? Sebetulnya proses segala hal yang berkenaan dengan politik di Mekah, segala hal yang berhubungan dengan politik di Madinah itu dianalisa setelah Nabi melakukan kegiatan di Madinah, kemudian menyusun satu komunitas baru di Madinah, yang komunitas itu menjadi komunitas yang sangat stabil. Sedangkan motif utama Nabi pindah ke Madinah itu sama sekali tidak ada agenda itu. Nabi hanya ingin meneruskan pola dakwahnya yang di Mekah dalam tanda kutip diusir. Ada beberapa ayat yang mengindikasikan bahwa Nabi itu dia mengalami pengusiran dari Mekah. Mekah sebagai tanah kelahiran, kemudian beliau diusir untuk tidak tinggal di sana. Motif utama untuk pindah ke Yatsrib adalah menyelamatkan dakwah Nabi itu, dakwah untuk menuju ke Islam. Nanti kalau ketika proses perpindahan itu diindikasikan sebagai motif politik, saya kira dalam rentang sejarah itu tidak ada motif itu sama sekali. Bahkan ketika proses hijrah itu, Nabi saya kira tidak meyakini, seluruh komunitas yang ada di Mekah, pengikut Nabi, tidak meyakini bahwa mereka akan benar-benar aman di Madinah. Salah satu pamannya Nabi yang masih belum menganut Islam mengantarkan Nabi ke Madinah untuk memastikan kepada suku Aus dan Khazraj apakah dia akan benar-benar melakukan perlindungan. Jika mereka tidak ingin melakukan perlindungan, maka hentikan saat itu. Begitu kira-kira. Jadi Nabi pun, para penganut Nabi pun ketika mau pindah ke Yatsrib itu tidak benar-benar yakin apakah nanti di Yatsrib mereka akan memperoleh apa yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan justru perlindungan itu. Nah, hal yang kemudian nantinya akan didramatisir adalah kejadian-kejadian yang menimpa Nabi ketika di Madinah dan pembentukan nation state di Madinah itu yang sering diafiliasikan ke dalam wilayah politis praktis. Menurut saya dalam rentang sejarah itu konsep-konsep yang dijabarkan oleh Nabi ketika berada di Madinah, berada di Yatsrib, atau bahkan sebelum beliau pindah ke Yatsrib, tidak ada tendensi sekalipun sedikit pun untuk membentuk satu negara baru, untuk membentuk satu negara. Meskipun pada akhirnya nanti beberapa pengkaji memberikan satu definisi tentang satu komunitas negara yang utama, kalau bahasanya Al-Farabi itu Al-Madinah Al-Fadilah. Konsepnya itu mengacu pada konsep kepemimpinan yang dilakukan oleh Nabi di Madinah. Bagaimana seorang pemimpin itu harus memiliki pengetahuan yang luas. Bagaimana seorang pemimpin itu harus bijaksana untuk mengatur masyarakatnya, untuk mengatur bawahannya agar bisa mencapai satu tujuan bersama dalam satu komunitas, yaitu ketercukupan sandang, pangan, dan papan tadi itu. Nah, dalam momen awal,
dalam momen awal tidak ada satupun indikator yang kemudian kita bisa dapat berkesimpulan bahwa proses perpindahan Nabi itu dari Mekah ke Yastrib itu ada motif politik. Kalau kita meninjau Montgomery Watt itu mendefinisikan hijrah itu sebagai keterputusan kasih sayang, keterputusan tali kasih. Kenapa didefinisikan seperti itu? Bagi orang Mekah, hal yang baru meninggalkan tanah leluhurnya, meninggalkan tali darah mereka untuk pindah ke satu komunitas baru yang tidak mereka kenal, yang tidak memiliki persambungan darah tadi. Itu hal yang luar biasa baru bagi orang-orang Arab. Kita tahu bahwa orang Arab itu sangat kental dengan asobianya, sangat kental dengan kesukuannya yang didasarkan pada pertalian darah. Kemudian dia disuruh untuk pindah kepada satu daerah yang tidak ada keterkaitan darah itu. Jadi perjuangan yang sangat berat sekali ketika proses hijrah itu, di mana mereka harus meninggalkan tanah leluhurnya untuk pindah kepada tanah wilayah yang baru, yang tidak ada jaminan waktu itu, apakah mereka akan mengalami nasib yang sama dengan yang terjadi di Mekah. Saya kira begitu, Mas Ida. Ya, terima kasih Mas Mahbub atas tanggapannya. Luar biasa sekali karena memotret hijrah dari peristiwa yang non politik dan itu bisa diuraikan secara baik. Oke, selanjutnya saya minta Mas Izzuddin untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Bustan tadi, bahwasanya di Madinah keadaan sosialnya itu sangat plural dan multikultural. Yang ingin saya tanyakan adalah, ini ada benang merahnya dari apa yang disampaikan oleh Mas Izzuddin ke Mas Bustan. Jadi konsep 5 perbedaan antara Mekah atau persamaan Mekah dan Madinah dari perbedaan historis dan geografis, tentu itu berbeda dengan konteks keindonesiaan. Saya minta Mas Izzuddin merefleksikan pengalaman Islam Madinah ke konteks keindonesiaan saat ini. Kira-kira perbedaannya di mana dan persamaannya di mana? Apakah letak, tentu segi historis dan geografis itu jelas berbeda di poin pertama. Nah, 4 poin yang Mas Izzuddin sampaikan tadi kira-kira bisa nggak direfleksikan ke dalam konteks keindonesiaan saat ini? Nabi
tidak begitu berhasil untuk tidak mengatakan gagal dakwah di Mekah itu karena masyarakat Mekah itu beragama pagan, sementara di Madinah itu masyarakatnya beragama Samawi.